Masih ragu ambil KT Striker ini apa enggak? Mari kita bahas bareng. Oke, jadi ini dia produk terbaru dari KYT, yaitu KYT Striker. Ini tampilannya gahar banget ya, dari mulai spoilernya yang runcing dan bentukan helmnya yang benar-benar aerodinamis. KYT Striker ini dibanderol dari harga mulai 730.000 untuk yang warna solid, dan yang untuk motif atau grafik itu di angka 760.000. KYT Striker ini adalah helm berjenis sport touring, namun dia mengadopsi DNA dari helm balap KYT NZ Race. Shell dari KYT Striker ini terbuat dari ADT atau Advanced Thermoplastic. Ini sama kayak helm TT Course yang harganya 1 jutaan. Sebelum rilis, helm ini dikabarkan cuma punya 1 sel dengan 2 IPS. Tapi setelah rilis, katanya helm ini punya 2 sel dan juga 2 IPS. Berat dari KYT Striker ini yaitu 1500 gram. Tapi ini ketika gue pegang, ini nggak terlalu berat kok. Jadi nyaman-nyaman aja buat di tank-tank, nggak bikin pegel. Finishingnya pun juga bagus banget, nggak ada cacat, mulus banget, catnya juga halus, pokoknya perfect banget ini buat bagian finishing. KYT Striker ini juga udah berstandar SNI. Helm ini mempunyai 6 lubang ventilasi, 2 di bagian mulut, 2 di bagian kening, dan 2 terakhir di bagian ubun-ubun. Di bagian depan tadi udah ada 6 lubang ventilasi buat masuknya udara. Nah, ini di belakang di bagian spoiler ada 2 exhaust buat tempat keluarnya udara. Terus ini juga tutup buka ventilasinya benar-benar smooth banget, beriringan, nggak sebelah nutup sebelah buka. Kadang di helm TT Course kasusnya begitu, yang sebelah masih nutup, yang sebelah udah buka. Untuk lubang ventilasi di bagian mulut juga sama smoothnya. Cuman mungkin karena ini helmnya belum lama, jadi ini tuas buat naik turunnya masih seret kali ya. Dari segi build quality-nya juga bagus banget. Ini tuasnya nggak ada yang goyang, nggak ada yang koclak. Jadi ini tuas-tuasnya benar-benar compact. Apalagi yang di bagian mulut ini benar-benar padat banget. Lekukan-lekukan di helm ini jadi ngingetin gua ke helm KYT TT Course. Cuman kayaknya garis-garisnya masih banyakan punya TTC deh. Kalau dilihat dari bagian depan gini, tampilannya mirip KYT K2 Rider. Terus di bagian kiri bawah helm ini ada logo KYT nih. Apa sih fungsinya? Nah nanti, jadi katanya di KYT Striker 2 itu helmnya bakalan double visor. Dan tuas double visornya itu letaknya di sini nih, di logo KYT ini. Kita lanjut ke bagian visor. Jadi ini adalah visor ori-nya KYT Striker. Warnanya clear ya, ini warna bening. Dan juga udah ready pin lock. Buat kalian yang udah punya helm NFR, NXR, ataupun NZR, itu visornya bisa dipakai ke si KYT Striker ini. Karena ratchetnya dan juga bentuk visornya tuh bener-bener sama, jadi udah plug and play. Kebetulan gue sendiri ini pakai visor aftermarketnya yang model NFR. Tapi kalau kalian ada rezeki lebih, mending kalian pakai yang orinya aja. Visor iridium biru ini, kalau dilihat dari dalam, penampakannya jadi kayak gini nih. Jadi warnanya tuh kuning ya kalau dari dalam. Jadi iridium biru ini nggak terlalu gelap kayak visor-visor iridium yang lain. Oke, sekarang kita dikit-dikit masuk ke bagian dalam helmnya. Ini kalau dibuka visornya, ini kelihatan nih kain-kain yang warna merah ini kayak agak ganggu gitu, nabrak, kayak kontras banget warna merahnya tuh. Jadi kenapa sih nggak pakai kain yang lebih gelap gitu warnanya, kayak hitam ataupun abu gitu ya? Karena kesannya jadi kayak malah kayak helm murah gitu ya, walaupun memang harga helmnya juga cuma 730.000, tapi harusnya bisa deh lebih baik dari ini dari dalam segi pemilihan warna. Dan ini dia tampilan busanya. Memang ketika dipakai helmnya nyaman, tapi feel-nya tuh bener-bener ketinggalan zaman. Kenapa? Karena KYT Striker ini rilis di tahun 2023, tapi feel-nya ketika dipakai masih sama kayak kita pakai R10 ataupun K2 Rider. Jadi itu kan helm udah lama banget. Jadi ini bener-bener kayak kita pakai helm baru tapi rasanya pakai helm yang zaman-zaman dulu gitu. Terus juga gue masih bingung soal fitting KYT Striker ini, karena biasanya kalau di helm lain gue tuh pakai ukuran XL. Nah jadi kalau pakai KYT Striker ini gue harus downsize satu ukuran ke ukuran L. Sementara setelah gue downsize ke ukuran L itu pun masih agak longgar di kepala. Pas gue coba yang M, ternyata malah kekecilan. Jadi
bingung harus pilih yang mana, tapi tetap gue ambil yang L pada akhirnya. Sekarang kita lanjut ke bagian nose guard. Nah ini ada improvement nih dari KYT, karena sekarang nose guardnya udah tampilan baru, nggak kayak dulu-dulu. Ini depan gua contohnya KYT R10. Nah dari dulu tuh nose guardnya bentukannya kayak gini nih. TT Course juga pakai nose guardnya yang bentukan kayak gini. Dari segi desain gua suka banget, karena pada akhirnya KYT ini ada improvement di bagian nose guard yang nggak monoton itu-itu aja. Cuman sayang ketika dipakai ini tuh ketinggian nose guardnya, jadi ngalangin pandangan kita. Ketika kita riding tuh ini nose guardnya benar-benar kelihatan terus panjang jalan, jadi ganggu. Ngomongin bagian dalam helm, gue baru sadar ternyata busa di bagian kening nih, di bagian atas, di bagian kepala ini ternyata nggak bolong, nggak ada lubangnya, dan ini bener-bener tebal banget. Sehingga menyebabkan ventilasi di bagian kening ini jadi nggak maksimal, bahkan mungkin terkesan nggak ada gunanya. Pada akhirnya ini ventilasi cuma jadi pajangan doang. Nah ini nih kelebihan dari helm KYT Striker ini. Jadi dia udah dilengkapi dengan emergency quick release system. Jadi amit-amit kalau kalian kecelakaan atau apapun, ini ngeluarin helmnya lebih gampang, tinggal tarik di sini. Dan ini beneran fungsi kok, nggak cuma gimmick doang. Jadi ini beneran bisa ditarik, cuma gua males praktekinnya karena masang lagi busa pipinya ini lumayan sulit ternyata. Helm ini udah ready slot intercom, jadi buat kalian yang pengen pasang intercom di helm ini, kalian nggak usah ribet-ribet buat modif lagi bagian dalam helm ini. Ternyata helm ini cukup berisik. Pas gua coba riding di kecepatan 30 atau 40 itu suara anginnya benar-benar gemerisik banget dan itu ganggu. Jadi gua coba akalin, copot visor orinya dan ganti sama yang iridium biru ini. Dan ternyata hasilnya lumayan, walaupun masih berisik tapi nggak seberisik yang pas pakai visor orinya ini. Selanjutnya tali pengunci yang digunakan pada KYT Striker ini adalah double D-ring ya, jadi ini udah benar-benar safety banget walaupun agak ribet masangnya. Cuman yang jadi keluhan adalah ini talinya kependekan, jadi ketika dipakai itu kayak nyekek banget di leher. Jadi kadang gue makanya cuma begini aja biar nggak terlalu nyekek di leher, jadi cukup dimasukin terus diklik. Helm ini juga udah wearable glasses, jadi buat kalian yang pakai kacamata nggak usah khawatir karena ini udah ada slot kacamatanya dan masuk keluarnya pun benar-benar smooth banget, nggak ada nyangkut-nyangkut di bagian helm. Oke, terakhir kita kasih unjuk aja kayak gimana penampakannya KYT Striker ini ketika dipakai di kepala dari berbagai angle. Jadi ini dia looks-nya ketika visornya nggak ditutup. Dan ini adalah looks ketika visornya ditutup. Oke, jadi gitu aja review singkat soal helm ini. Jadi gimana menurut kalian? Ya atau tidak buat si KYT Striker ini?